Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hairiyah dengan NIM 25021020405. Saya berasal dari prodi PGSD kelas A. Kali ini saya akan berbagi penjelasan tentang hakikat, karakteristik, ruang lingkup IPS, serta perkembangan di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena IPS bukan hanya sekedar pelajaran di sekolah, tapi juga bekal untuk kita hidup bermasyarakat. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama, hakikat IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS merupakan mata pelajaran yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat. IPS terbentuk dari gabungan beberapa disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Semua ilmu tersebut disusun dan disederhanakan supaya lebih mudah dipahami siswa di sekolah. Tujuan utama IPS bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan sosial serta membentuk sikap yang baik. Melalui IPS, kita bisa belajar tentang sejarah bangsa, memahami kondisi lingkungan sekitar, hingga cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, ada karakteristik IPS. IPS memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya terpadu, karena menggabungkan banyak ilmu sosial dalam satu pelajaran. Misalnya, saat membahas banjir, kita bisa melihatnya dari sisi geografi, sosial, maupun ekonomi, dekat dengan kehidupan sehari-hari, sebab banyak materi IPS yang bisa ditemukan langsung di sekitar kita. Contohnya, kegiatan jual beli di pasar atau kerja bakti warga berorientasi pada masalah sosial sehingga siswa dilatih untuk peka terhadap persoalan masyarakat seperti kemiskinan, lingkungan, atau kerukunan. Membentuk sikap sosial misalnya menanamkan kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air. Inilah yang membuat IPS berbeda dari ilmu sosial murni, karena tujuannya lebih menekankan pada pendidikan serta pembentukan karakter peserta didik. Yang ketiga, ada ruang lingkup IPS. Cakupan materi IPS sangat luas. Secara garis besar mencakup manusia, tempat, dan lingkungan. Misalnya hubungan manusia dengan alam seperti kehidupan nelayan yang bergantung pada laut, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Contohnya belajar sejarah perjuangan bangsa agar kita bisa mengambil pelajaran berharga dari masa lalu. Sistem sosial dan budaya meliputi nilai, norma, tradisi, serta interaksi sosial. Misalnya budaya gotong royong atau adat di suatu daerah, kegiatan ekonomi dan kesejahteraan seperti proses produksi, distribusi, perdagangan, dan cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan ruang lingkup seluas ini, IPS membantu kita melihat kehidupan masyarakat dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, ada sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Jika menilik ke belakang, IPS mulai diajarkan di sekolah Indonesia sejak kurikulum 1975. Ketika beberapa mata pelajaran sosial digabung menjadi satu. Pada kurikulum 1984, peran IPS sebagai pelajaran terpadu semakin ditegaskan. Kemudian, dari kurikulum 1994 hingga KBK 2004, materi IPS diatur sesuai jenjang pendidikan, sehingga antara SD dan SMP memiliki perbedaan materi. Masuk ke KTSP 2006, guru diberikan keluasan untuk menyesuaikan pembelajaran IPS dengan kondisi daerah masing-masing. Selanjutnya, di kurikulum 2013, IPS menekankan pendekatan tematik
yaitu dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata siswa. Sementara di kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini, IPS tetap ada dengan pendekatan lebih fleksibel. Fokusnya tidak hanya pada teori, melainkan juga pembentukan profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Jadi, kita bisa simpulkan hakikat IPS adalah penyederhanaan dari berbagai ilmu sosial untuk pendidikan. Karakteristiknya antara lain terpadu, dekat dengan kehidupan nyata, fokus pada masalah sosial, dan mendidik sikap sosial. Ruang lingkupnya mencakup manusia dan lingkungan, waktu dan perubahan sistem sosial dan budaya, serta ekonomi. Sementara, sejarah IPS di Indonesia berkembang mengikuti perkembangan kurikulum, tapi tetap dipertahankan karena perannya sangat penting. Demikian penjelasan dari saya tentang hakikat, karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan IPS. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.